yang saya jelaskan tadi, itu dia kumpulan dari karakter. Di dalamnya itu ada apa namanya? Alfabet, jadi kayak ABC gitu, terus ada spesial karakter sama ada spasi. Spasi itu kita hitungnya sebagai satu karakter. Misalnya contoh ya, ini ada kata-kata how are you gini. Kalau kita misalnya lihatnya ini berapa karakter, nah kita kan ngitungnya biasanya tanpa spasi kan. Nah kalau kita biasanya spasi itu nggak dihitung. Nah kalau string ini dihitung. Jadi kalau misalnya spasi ini dia kehitung satu karakter. Berarti how are you ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 karakter. Terus ini tadi seperti yang saya sampaikan, Java itu string itu bukan tipe data primitif. Jadi dia itu objek dari kelas string. Nah, kelas string itu kayak gimana sih? Nah, kelas string itu adanya di mana? Di Java lang language ya, ini biasanya Java lang string. Nah, contohnya kayak string, misalnya namanya S1, terus tulisannya itu hello world. Nah, ketika kita inisialisasi variabel kayak gini, nah sebenarnya kita itu buat string namanya hello world. Nah, kita juga dapat metode bawaannya dari string kayak char add, terus lang, terus compare to, ini kita dapat semua ini untuk melakukan operasi terkait dengan string. Nah, string itu lebih seperti abstrak ya. Jadi kita itu sebenarnya nggak perlu tahu strukturnya yang internal itu seperti apa. Yes, pokoknya kita gampang aja pakainya. Nah, itulah mengapa dia menyediakan metode-metode yang memudahkan programmer untuk melakukan operasi string. Ini ya, string class tadi ya kan, di-include di Java library, terus dia bagian dari Java Lang package, terus memungkinkan kita untuk melakukan operasi terhadap data yang bentuknya karakter. Nah, kita itu akan sering menggunakan string class ini pada program. Misalnya ya butuh tadi untuk mengambil beberapa kata substring, terus untuk menambahkan kata, misalnya nim ini namanya siapa. Nah, misalnya kita mau tampilkan dalam satu baris, nah itu kita bisa concat stringnya. Nah, jadi kita itu harus, karena ini penting ya, string itu akan sering kita pakai. Nah, kita itu harus mengerti karakteristik spesial dari sebuah string di Java. Nah, dokumentasinya bisa dilihat di sini ya. Nah, di doc.oracle.com Java SE 8 docs API. Nah, kita bisa melihat nanti, kita cari string. Ada ini. Nah, ini ya, string. Nah, kita bisa baca di sini, apa namanya, string class itu apa, ya kan? Terus ada contoh-contoh pemakaiannya, terus ada konstruktornya dia juga. Kemudian ada metode-metodenya ini. Sebentar. Ini ya, ini bisa dibaca sendiri sih. Ini di di Java Platform Documentation itu ada bentuknya itu mesti kayak gini, ada detailnya, kelas yang lagi
yang lagi kita lihat, misal ini kelas string ya. Nah, ini di sini di atasnya, terus seluruh kelas atau package-nya itu ada di sebelah kiri sini. Kayak tadi saya nyari Java Lang kan. Nah, itu nanti bisa kita cari yang Java Lang aja, berarti semua, atau yang Java Lang annotation. Nah, itu ini ada yang spesifik, ada yang apa namanya sesuai sama package-nya. Kemudian ini ada apa namanya? Ada penjelasan tentang metodenya juga. Jadi ada data tipenya yang apa namanya yang harus diparsingkan ke metodenya, terus namanya, misal kita cari. Nah, ini. Nah, chart ini kita bisa klik, nanti muncul lagi. Nah, dia itu gunanya untuk menampilkan indeks. Nah, di suatu indeks itu apa namanya karakternya itu apa, gitu sih. Terus dia juga kalau misalnya nih indeksnya yang kita masukkan, misalnya dia panjangnya cuma 12. Nah, harusnya kan itu kalau array kan mulai dari 0 kan, 0 sampai 11. Nah, kita masukkan 12, nah nanti dia muncul ini exception-nya. Kalau misalnya indeksnya nggak ditemukan. Kalau misalnya ditemukan ya apa mengembalikan karakter yang ada pada indeks tersebut. Oke. Ini ya. Terus kalau kita klik ini bisa muncul metode detailnya. Ada parameternya apa, terus balikannya dia apa, terus exception-nya dia juga apa. Nah, terus ini length. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu sebuah string itu panjangnya berapa, nah kita bisa menggunakan ini, apa namanya metode length ini. Jadi misalnya ini metodenya namanya name.length. .length ya namanya, terus mengembalikan panjang dari jumlah karakternya. Dia balikannya itu integer. Jadi misal ini ada nama myGue ini. Nah, kalau kita panggil name.length, nah dia nanti akan muncul outputnya 6. Kita coba aja ya. Misalnya ini. Ini biasanya kalau langsung ngopas apa namanya double quote-nya masalah. Misalnya ini kita ini dulu terus kita run. Nah, ini kan muncul kan dia. Nah, length-nya dia 6. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita pengen ngakses setiap karakter ya. Nah, setiap karakter itu kan ada indeksnya, mulai 0 sampai 11 ya. Bahkan apa namanya karakter kosong ini, spasi ini juga dihitung. Nah, kita itu juga dapat mengakses setiap karakter pada suatu string itu dengan indeksnya tadi. Misalnya karakternya itu dimulai dari indeks ke 0 dan nanti itu indeks terakhirnya itu panjang stringnya itu dikurangi 1. Jadi ini kan panjangnya 12 ya. Itu dikurangi 1. Karena mulainya dari 0. Jadi 11. Ini ya contohnya, terus ini apa namanya? Ilustrasinya. Jadi HELLO ini dia ada di indeks 0 sampai 4, terus kemudian komanya ada di indeks 5, spasinya ada di indeks ke-6, huruf W ini ada di indeks 7, terus O ini ada di indeks 8, R ini ada di indeks 9, I ini ada di indeks, EL ini ada di indeks 10, dan D ini ada di indeks 11. Tuh. Nah,
ini kan ya, setiap karakter itu punya indeks dalam string. Nah, kita dapat mengambil indeksnya dari karakter menggunakan index of. Jadi misal kita nggak tahu nih, H ini indeksnya berapa. Nah, kita bisa pakai apa namanya, metode bawaannya string ini namanya index of. Nah, ini nanti kalau kita parsingkan di sini index of misalnya ini ya, str.index of H gitu ya, nanti dia akan keluar 0. Gitu sih. Nah, terus ada juga kita misalnya pengen tahu nih untuk huruf L ya kan, huruf L tapi L yang kedua. Kalau L yang pertama kan di sini ya, di indeks kedua. Nah, L yang kedua kan di indeks ketiga. Nah, itu kita bisa pakai kayak gini, index of. Nah, kita masukkan L. Nah, di sini ada bikin indeksnya. Jadi, apa namanya, kita mau nyari itu dari indeks keberapa dulu. Kalau defaultnya kan dari indeks ke 0. Nah, ini misalnya kita nyarinya, karena kita mau nyari L yang kedua ya, kita udah tahu L yang pertama ini ada di indeks kedua ya, kita tulisnya 3. Jadi nanti, oh berarti ini ada di indeks ketiga, soalnya kebetulan apa L-nya ini ada di indeks ketiga. Gitu, karena kita nyarinya itu dari indeks ketiga. Bisa pakai ini, apa index of, masukkan karakternya, terus apa namanya, kita mau nyari dari indeks keberapa itu dimasukkan sebagai parameter kedua. Nah, contohnya kayak ini. Ini ada contohnya ya. Nah, misalnya kita jalankan. Di ALT scroll up biar gede. Oh, iya Pak. Nah, gitu. Nah, iya lupa. Tulisannya kecil-kecil. Nah, ini ya. Apa namanya? Kita melihatnya, pertama kan kita nyari indeks, apa namanya? Indeks dari dash yang pertama. Itu dia ada di indeks ketiga sini. Nah, kita mau nyari lagi. Aku udah tahu nih, dash yang pertama itu ada di indeks yang ketiga. Terus kita nyari dash yang kedua ada di indeks keberapa. Nah, dash yang kedua kita tetap ya pakai index of. Nah, kita masukkan karakternya. Kemudian kita masukkan, kita mau nyari dari indeks keberapa. Oh, aku udah tahu kalau dari apa namanya indeks 0 sampai 3 ini aku udah tahu nih di sini. Oh ya wis, aku cari dari indeks yang keempat gitu. Nah, akhirnya ketemulah untuk dash yang kedua ini dia ada di indeks ke-7. Gitu. Mana ya? Oh ya. Oke, ini tadi kalau kita mau mencari karakter ini indeksnya ke berapa. Nah, sekarang dibalik. Kita mau apa namanya? Untuk indeks, untuk suatu indeks ya kan, itu karakternya apa? Misalnya kita cuma tahu indeksnya, tapi kita nggak tahu karakternya apa ya kan. Nah, itu kita bisa pakai ini, str_char_add ini. Jadi dia itu digunakan untuk mengembalikan karakter yang berada pada suatu indeks. Jadi yang kita parsingkan itu tadi kan kalau index of itu kita masukkan karakternya. Nah, kalau char_add ini kita masukkan indeksnya. Jadi dibalik. Misalnya ini ya, ada string Susan. Nah, untuk indeks ke 0 ya dia S, terus untuk indeks
ketiga, nah dia menampilkan A. Nih, kalau char add ya, kebalikan dari index of tadi. Nah, kemudian ada lagi substring. Substring itu tadi kan kalau char add sama index of itu kan kita cari itu balikannya cuma ya satu karakter. Nah, gimana kalau kita mau ngambil lebih dari satu karakter? Nah, kita bisa menggunakan substring ini. Jadi apa namanya? Kita nanti misalnya mau mengambil dari indeks kedua gitu ya. Nah, kalau menggunakan substring ini, kalau kita cuma ngasih indeks kedua, nah nanti dari indeks kedua sampai terakhir itu diambil sama dia, terus ditampilkan. Nah, kalau kita kasih nih setelah indeks kedua kita tambahkan, oh nggak usah sampai akhir, aku cuma pengen tahu 5 karakter setelah indeks kedua itu apa. Nah, itu kita bisa menambahkan nanti ini index ini. Jadi kan tadi mulainya dari 2 bikin indeksnya. Nah, nanti untuk n-nya ini ya kita 2 ditambah 5. Jadi oh ini 7 gitu. Jadi nggak perlu menampilkan keseluruhan stringnya. Contohnya kayak gini ya kan. Ini ada greeting, hello world. Nah, kalau kita ngambilnya dari substring 0 dan kita ambil cuma 5 karakter ya dia cuma menampilkan hello. Kalau kita kita mulainya dari indeks ke-7 terus kita ambil sampai indeks ke-11 ya. Ini nanti munculnya word ini. Jadi dia cuma ngambil 4 karakter. Soalnya mulainya dari indeks ke-7, berakhirnya dia di indeks ke-11. Nah, kalau yang bawah ini kita cuma ngasih sampai indeks ke-7, mulai indeks ke-7 aja. Nah, nanti diambil sama dia mulai indeks ke-7 sampai indeks terakhir. Jadi ini ditampilkan semua. Ini untuk substring. Nah, tadi substring itu untuk ya mengambil beberapa karakter dari sebuah string. Terus ini ada metode lagi ya, metode bawaannya string itu namanya replace. Nah, replace itu misalnya ada string kayak gini, using string replace gini ya kan. Terus aku nggak mau nih R-nya itu R kecil, aku pengennya ganti jadi R besar. Nah, kita bisa pakai ini. Replace. Jadi kita pakai str.replace. Nah, karakternya apa? Kemudian karakter penggantinya kita masukkan. Nah, nanti kalau kayak gini R yang kecil ini nanti diganti jadi R besar semua. Jadi semuanya replace all. Jadi yang match sama dia itu diubah. Jadi kalau ini contohnya kan ya lowercase r, nah setelah di-replace, dia di-replace dengan uppercase r. Nah, tapi gimana kalau sebenarnya saya itu nggak mau nge-replace semua, saya cuma pengen ya r yang pertama aja lah yang di-replace jadi besar. Nah, itu bisa menggunakan metode yang namanya replace first. Jadi yang pertama aja. Yang match pertama itu di replace. Jadi kalau kita pakai ini replace ya, bentar. Kita coba lagi. Kita jalankan ini kan yang replace sambil nunggu replace first.
Nah, ini apa string yang pertama sama yang pertama itu menggunakan replace ya, replace biasa, yang kedua menggunakan replace first. Kita coba jalankan. Nah ini, kalau yang pertama ini kelihatan ya, using string semua R kecilnya itu di replace sama dia. Terus kalau yang kedua ini dia cuma apa namanya, dia ketemu R kecil sekali ini di kata-kata string. Ya udah, yang ini aja yang di replace sama dia, yang lainnya diabaikan gitu. Ini ya udah tadi. Nah ini sebentar, string example. Oh, ini yang ini. Di sini apa namanya, kalau kita buka ya file ini, string example project ini, nah dia itu ternyata di dalamnya itu ada dua main class. Padahal kita kan ada apa namanya, ada kayak pernyataan kalau main class itu satu aja, jangan dua. Nah kalau kayak gini kan akhirnya kita apa repot ini. Kalau misalnya kita running langsung, yang mana yang dijalankan duluan. Nah biasanya kan kalau misalnya main kelasnya cuma satu itu kita bisa pakai tombol yang ini kan. Nah langsung. Tapi di NetBeans sudah ada sih ini di NetBeans saya yang terbaru. Kita mau jalankan ini project per project yang mana kan. Nah misalnya ini ada dua. Nah ini kan ada dua. Kalau misalnya saya jalankan yang ini, yang PBO Java, nah kita akan ditanya yang mana, gitu. Soalnya dia ada dua. Apa main kelasnya itu? Oke, terus lanjut. Kalau kita mau declare variabel ya, tipe datanya string itu, ya kayak gini aja ya, sama kayak kalau kita buat apa namanya, buat variabel biasa, cuma ini kan biasanya integer atau apa. Nah ini kita kasih nama string ya kan, variabelnya. Terus ini nama variabelnya apa, ini tipe datanya string. Terus nah harus di apa, waktu inisialisasi itu harus dikasih petik-petik gini. Nah ini menandakan kalau dia itu string, petiknya 2. Ini itu sama kayak kalau kita ngelakuin kayak gini. Jadi string, nama stringnya, terus new. Nah kita panggil konstruktornya, ini sama ini itu sama sebenarnya. Tapi yang bawah ini jarang dipakai, yang sering ya yang atas ini. Nah terus string itu immutable. Jadi setelah dibuat ya value-nya itu nggak bisa diganti karena string itu immutable. Nah, jadi misalnya kita nulisnya kayak gini, string str1 ya kan. Tapi ini karena kita pakai Java, jadi ya apa namanya, Java itu bisa tahu lah, oh ini stringnya itu sama. Nah contohnya kayak gini, string str1 hello, terus string str2 hello. Nah kita kan mikirnya ya str1 taruh di memori, namanya hello, str2 dialokasi memori lagi, namanya hello lagi. Nah, tapi sebenarnya yang terjadi itu kayak gini. Karena dia tahu ini stringnya sama ya. Jadi str1 itu
taruh di memori namanya hello, udah. Terus nanti dia bikin lagi str2, nah dia cuma ngarahkan aja ke memorinya yang tadi. Oh, tadi ada kata-kata hello, oh di sini. Gitu. Jadi Java runtime-nya itu tahu kalau dua string ini sebenarnya identik. Nah, dan dia dialokasikan di memori yang sama. Padahal itu dua objek yang berbeda. Oke. Nah, ini tadi sampai ini apa? String immutable ya. Nah, terus kita lanjut ke concate. Nah, jadi menggabungkan string. Jadi kita gabungkan stringnya biar jadi string yang lain gitu. Ada dua cara. Yang pertama itu kita pakai tanda plus. Nah, yang kedua itu pakai metode concat. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini string 1 susah. Tes, halo? Iya, Pak. Oh, halo? Iya, mohon maaf. Putus ya? Putus koneksinya ternyata. Kayaknya saya yang putus, makanya tak tes dulu ini. Ya, silakan lanjut masalah. Iya, saya tadi takutnya apa kelempar gitu Oh, keluar, tapi ternyata enggak. Tidak tahu tiba-tiba putus, Pak. Oke. Dari sini ya tadi udah sampai yang operator plus ini ya. Ya, concat tadi. Nah, ya, oke. Berarti saya lanjut ya, tinggal lanjut. Nah, ini string S1-nya itu namanya Susan, terus S2-nya namanya Roberts. Nah, kita mau menggabungkan Susan dan Roberts ini, kita concat stringnya, terus kita assign ke variabel S1. Nah, sebenarnya dia itu enggak S1 terus ditimpa gitu enggak. Jadi S1 Susan, terus S2 Robert. Nah, S1 kalau kita kayak gini, harusnya kan Susan Robert ini ada di istilahnya alokasi memorinya si S1 kan. Nah, ternyata enggak. Dia itu dibuatkan alokasi baru lagi, tapi namanya tetap variabelnya S1. Cuma nah baru di sini dia digabungkan. Jadi yang apa namanya? Yang tadi itu yang kata-kata Susan ini, string Susan ini udah nggak dipakai kan. Nah, itu dicoret ya kan sama pointernya itu. Nah, pointernya nunjuk ke yang baru ini, Susan Roberts ini. Nah, terus gimana kalau misalnya kita itu mau gabungkan tapi dua-duanya misal kita mau gabungkan dua ya, dua-duanya itu nggak string semua. Misalnya salah satu aja yang string. Nah, jika salah satu yang mau digabungkan itu string, nah Java ini secara otomatis convert yang non string tadi itu dikonvert sama dia jadi string. Jadi biar Jadi biar bisa digabungkan. Contohnya kalau yang atas ini ya, new string itu learning Java. Sebenarnya 8 ini kan integer. Dia bukan string. Nah, karena dikoncat kayak gini dan aturannya Java itu kalau salah satu itu string, ya wes satunya yang bukan string itu dikonvert dulu jadi string. Nah, akhirnya kita bisa melihatnya learning Java 8. Nah, ini padahal si 8-nya ini bukan string. Kalau yang di sini ya kita lihat. Tapi kalau sudah digabung ini, di sini dia udah jadi string. Nah, contohnya kayak misalnya kita nambahkan 8 sama 8. Ini kan integer ya. Nah, setelah kita kita print hasilnya itu 16, dia nggak jadi string. Soalnya salah satu dari ini itu bukan string. Coba kalau misalnya 8 ini kita kasih titik ya.
Kita coba. Nah, kayak yang bawah ini. Nah, otomatis dia nggak ditambahkan jadi 16, tapi dia jadi string 88 ini. Karena 8 yang depannya ini string. Terus ini ya, concat. Misalnya tadi kita pakai plus ya, ini kita pakai plus, aturannya salah satunya string, ya dia jadi string, supaya bisa digabungkan. Nah, kalau ini concat, dia itu harus string dua-duanya. Jadi kalau misalnya kita mau gabungkan ya 8 ini, ya kita harus kasih petik-petik kayak gini. Karena aturannya kalau concat, dia kan tugasnya menggabungkan string. Dia nggak ada, nggak ada convert variabel yang bukan string itu tadi jadi string dulu. Jadi kalau concat, mesti ini harus string. Dua-duanya harus string. Jadi misalnya ini hello, terus kita concat sama word. Nah, nanti dia jadi hello world. Nah, ini hampir sama sih, ini hello world. Terus setelah di concat, kita melakukan misalnya yang atas pakai concat, yang bawah pakai operan plus ini. Nah, tetap bisa karena kan ini string udah, terus ini string. Nah, yang mau kita tambahkan ini kan juga string. Nah, dia bisa langsung jadi hello world. Ada tanda serunya. Ini misalnya ada string X tadi ya. Di sini ini perlu dicoba sih ini. Nah, tapi kita baca ininya aja ya. Tadi kan ada plus sama ada concat. Nah, sebenarnya itu yang paling sering dipakai ya, yang paling sering dipakai untuk menggabungkan string itu yang mana sih? Nah, itu tergantung dari kebutuhan kita. Contohnya kalau operator plus tadi, nah dia itu bisa menggabungkan string dengan string, char, integer, double, atau float, ya pokoknya semua, pokoknya salah satunya string. Nah, ini tadi dia ngonvert dulu value-nya menjadi string. Kalau dia bukan string, dijadikan string dulu, terus digabungkan. Nah, kalau concat itu hanya dapat menggabungkan string sama string. Nah, kalau misalnya yang kita mau gabungkan itu bukan string, nah nanti dia akan error. Soalnya fungsi concat ini hanya menggabungkan string saja. Nah, terus tadi udah ya, kita kita menggabungkan string udah, mengambil string udah ya kan, terus mengambil karakter juga udah. Nah, sekarang gimana kalau kita mau membandingkan string object? Nah, kalau kita mau membandingkan dua string object, itu bisa menggunakan metode compare to. Nah, nanti metode ini itu membandingkan berdasarkan kayak urutan di kamus. Jadi misal ada R duluan, R lebih dulu daripada S. Nah, nanti dia itu balikannya berarti -1 gitu. Jadi stringnya nanti itu di-compare karakter by karakter, jadi satu-satu. Sampai terbukti kalau sebenarnya string 1 dan string kedua itu sama dan identik. Nah, yang dikembalikan sebagai nilainya itu integer ya kan. Nah, ini penjelasannya. Kalau misalnya
tadi ya kan, R sama S ya. Kita bandingkan misalnya roti sama susu ya kan, pakai compare to. Nah, itu nanti dia akan muncul -1 gitu. Soalnya kan kurang dari 0. Terus kalau misalnya sama persis ya, mobil sama mobil kita bandingkan, nah nanti dia itu returnnya itu 0. Nah, kalau misalnya kita bandingkan susu dengan roti ya kan lebih dulu R kan. Nah, itu nanti dia munculnya itu 1 gitu. Karena dia membandinginnya itu benar-benar per karakter satu-satu. Nah, nanti kalau ketemu yang beda, yaitu tadi bedanya itu yang mana dulu di kamus. Kalau A dulu, oh A dulu, ya berarti kamu -1 gitu. Berarti kamu kurang dari 0 gitu. Contohnya kayak ini ya, contoh. Kita membandingkan komputer sama comparison. Nah, dia akan muncul integer lebih dari 0 karena ini ya sampai ini itu sama. Nah, karena di sini ada A itu lebih dulu daripada P ya kan. Kalau kita lihat, nah dia muncul apa namanya? Returnnya itu 1 gitu. Karena ini A ini lebih dulu daripada P. Daripada U ini kan. Ini daripada U. Nah, dia munculnya lebih dari 0, 1 jadi returnnya. Nah, kalau kita membandingkan cat sama car ini, nah dia akan muncul -1 karena B ini tuh kalau di kamus itu lebih dulu daripada R. Gitu sih, kalau kita bandingkan car sama car, ya dia 0 karena ini apa? Sama dan identik. Oke, kita coba ini ya. Kita coba. Oke. Nah, bentar dirapiin dulu. Nah, kita jalankan ya. Ini yang -2. Nah, ini kan Susan sama Robert. Nah, kalau kita bandingin Susan sama Susan, dia outputnya 0 karena ini memang identik Susan sama Susan. Nah, kalau misalnya kita bandingin Susan sama Robert. Nah, karena ini ya tadi S itu lebih dulu R daripada S. Nah, itu dia munculnya lebih dari 0. Jadi 1. Nah, kalau dibalik Robert sama Susan ya kan R duluan baru S. Nah, itu munculnya -1. Oke. Untuk materi string mungkin ada teman-teman yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Iya. Di halaman 34, Pak. 34. Oke. Ya, gimana, Mas? Itu yang sistem output print line-nya itu typo ya, Pak, emangnya, Pak? Yang mana? Yang paling bawah, Pak. System out print line. Terusnya 6 string 1 kan, Pak? 6 gimana? 6? Iya. Kan new string 1 kan nggak ada variabel, Pak. Nah, itu kan 6 string 1 itu. Oh iya. Iya, Mas, iya. Oh ya, terima kasih. Makasih, Mas. Iya, nggak ini ya. Nggak kelihatan ya. Makasih loh. Mungkin ada lagi?
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Kalau pakai metode substring itu bisa nggak ngeprint dari karakter tertentu sampai karakter tertentu gitu Pak? Misalkan dari indeks pertama sampai ketemu karakter spasi gitu Pak. Pakai substring bisa nggak Pak ya? oh, kalau kalau sampean langsung itu nggak bisa, Mas. Tapi kalau misalnya kita kombinasikan sama pakai index of tadi itu bisa. Jadi kalau langsung nggak bisa. Halo? Jadi pakai looping gitu mungkin Pak ya? Oh, enggak, Mas. Tadi kan ada index of kan, Iya. kalau nggak salah. Nah, itu kan kalau substring kan kita itu nyarinya kan, mainnya kan indeks keberapa sampai indeks keberapa gitu kan. Nah, daripada masnya itu ngelooping ya cuma untuk kayak gitu aja. Nah, itu apa ya? Mending pakai index of. Nah, index of tadi kan balikannya indeks mana ya? Index of. Nah, ini ya. Jadi kan dia balikannya indeks. Nah, nanti itu bentar. Misalnya kan mau substring. Mohon maaf Pak, source code-nya kurang kelihatan Pak. Oh iya Mas, ini masih dicoba bentar. Oh, iya. Bentar cari Mas. Ini kayaknya ada substring. Nah ini misal kita coba ini ya. Ini dihapus dulu. Misalnya ini ya. Misal kita mau mulai dari indeks ke 0 sampai ketemu W misal. Kayak gini bisa harusnya. Sub. Pak ya. Nah, ini kan bisa, Mas. Jadi kita kan kalau sampai indeksnya W, kamu berhenti gitu sih. Atau mungkin bisa ditambah kayak gini. Soalnya kan pas ketemu indeksnya kan itu apa namanya? Berarti misalnya sampai sini ya. Nah, itu dia berhenti. Misal kayak gini, itu harusnya W-nya ikut sih. Nah, kayak gini, Mas. Halo, Mas Devan. Oh iya, makasih ya Pak ya. Ya, jadi kalau kita nggak pakai +1 ini, ya kita langsung dapat indeksnya W. Nah, sedangkan itu tadi, apa indeksnya kan -1. Itu sih. Di sini juga ada spasi. Ada Mau nanya yang... lagi boleh Pak? Ya, boleh. Terkait yang tadi Pak, yang string immutable itu, kalau Ya, misalkan tadi kan contohnya str1 sama str2 ya Pak, sama-sama ya, punya nilai yang sama. Nah kalau ya. misalkan str2 itu pakai metode replace gitu ya Pak, str1-nya ikut berubah atau enggak ya Pak value-nya? Oh, kalau yang kayak gini ya? Iya. Wah, itu. Coba ya. Coba dulu aja.
Oh, ini mesti petiknya masalah. Kalau misalnya apa namanya, kita mau tahu ini identik atau enggak, itu kita bisa pakai fungsi false. Misalnya ini so. Oke. Misalnya ini ya. Nah, ini dia true kan. Nah, kalau misalnya yang str2 ini kita replace ya misalnya. Replace misalnya E-nya jadi I misalnya. Biasa pakai PHP. Nah, misalnya kayak gini. Oh, dia masih true. Oh, ini belum di ini. Belum di apa namanya? Belum di override isinya. Nah, dia false. Kenapa kok apa namanya? Kok saya di sini pakai equals ya? Itu sih, kalau equals itu balikannya dia cuma true sama false. Jadi kalau mau bandingin string itu saran itu pakai equals saja. Kalau misalnya kita pengen tahu, soalnya kan kita biasanya itu kita kan nggak apa ya, nggak yang sampai oh ini kalau -1, nah nanti kalau kita pakai compare to tadi ya, itu kan balikannya ada -1, ada 0, ada 1. Nah, kalau kita pakai itu kan if-nya jadi banyak, if 1 gitu ya kan. Nah, tapi kalau kita pakai equals kan isinya cuma true sama false. Jadi kalau if true gitu, nah apa yang dilakuin gitu. Dan equals itu dia bandingin juga alamatnya. Jadi kenapa tadi kok awalnya itu kan tadi di sini dikatakan alamatnya yang di memori itu sama ya. Nah, kalau pakai equals itu dia itu bandingin string isinya ya sama alamatnya yang di memori itu sama enggak gitu. Kalau iya yang itu ya. Kayak gitu. Jadi Terima kan kasih, tadi mau ya. Sama-sama, Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan ini sebelum lanjut materi apa ini? Materi kelas random. Saya mau tanya, Pak. Iya, Mas. Perbedaan antara string dan string buffer dan string builder itu apa ya, Pak? String buffer. Wah, itu dilihatnya di sini, Mas. Kalau string itu tadi dia itu objek apa namanya? Objek dari kelas string. Nah, kalau string buffer itu bentar. String buffer. Nah, ini di sini ada string buffer. Jadi kalau string buffer itu dia itu ya apa ya? Sama kayak string sih, tapi dia itu bisa dimodifikasi. Jadi apa namanya? Length-nya sama kontennya itu dapat diganti-ganti
sesuai metodenya yang manggil. Jadi kalau misalnya string ya, string itu hello gitu. Nah, kalau string buffer ini itu biasanya dia itu misal metode ini manggil, nanti dia ganti tuh apa hello-nya itu jadi hello world gitu. Kalau metode yang lain manggil apa namanya, dia nanti ganti lagi jadi itu. Jadi dia itu bisa diganti-ganti sih kalau string buffer itu. Jadi nilainya itu nggak tetap. Contohnya kayak awal tadi hello ya kalau string. Nah, string buffer itu misalnya kalau ada function namanya hello world. Nah, kita panggil dia itu pakai string buffer kan. Nah, itu nanti kita bisa tambahi. Oh, hello. Oh ya, kita tambahi jadi hello world. Nah, dimanapun nanti yang ngeprint variabel hello itu tadi setelah ngelewati suatu metode itu, ya hasilnya jadi itu tadi apa namanya hello world. Gitu sih. Jadi dia itu kayak apa ya? Kalau disederhanakan ya, mungkin Pak Didi bisa bantu Pak. Halo Pak. Pak Didi. Halo. Oh bapaknya enggak ini. Halo. Bisa ini Pak, dibantu string sama string buffer itu Pak. Oh, string buffer itu dia biasanya nanti digunakan untuk menampung ya. Jadi kalau kita sudah memakai di aplikasi yang perubahannya itu cepat ya, misalkan kita ngambil dari API dan seterusnya gitu ya. Nah itu ditampungnya di string buffer gitu. Karena untuk secara fungsi ya, kalau secara struktur ya memang mirip, tapi saya kira banyak fungsi-fungsi yang di string buffer itu memang dibuat khusus untuk buffering suatu nilai gitu. Iya, soalnya ada buffernya itu ya Pak ya. Jadi untuk data yang relatif cepat berubah dia harus disimpan dulu ke buffer. Kalau yang builder itu nanti digunakan di Java FX ya. Jadi beberapa tipe data, beberapa kelas ketika kita menampilkan ke tabel, ke objek kayak form, kayak edit dan seterusnya itu dia mintanya string builder. Nah, string builder itu nanti ada get stringnya gitu. Jadi emang didesain khusus ketika kita mau masukkan ke tabel. Itu kalau tabel nanti kan akan membaca secara apa ya? Saya nggak tahu ya kelasnya nanti dia itu dalam membaca value-nya itu kita tidak perlu memberikan ini kayak memberikan spesifik nilai gitu. Kita kasih aja nama variabel, otomatis dia membaca. Ini mirip string property lah, mirip kayak gitu. String property itu juga arahnya ke sana sih. Mungkin itu ya Pak ya. Kalau misalnya dulu itu kayak misal kita buat program untuk yaitu tadi API ya, misal di Java nggak sampai API sih. Misalnya yang ada thread-nya itu, misalnya kayak kita buat chat gitu ya kan. Nah itu ya. Kalau di situ nanti benar-benar kepake. Kalau kita mikirnya cuma ya string biasa, hello. Nah kita buatnya cuma aplikasi main kayak tadi ya nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kalau kita mungkin bikin aplikasi chat ya, chatting gitu di Java, mau pakai thread, nah itu baru nanti itu kepake string buffer itu. Setahu saya sih. Terima kasih Pak. Kalau jelasnya itu aja dibaca di Java langnya, Java dokumennya itu udah jelas definisinya. Java doknya tadi. Kalau tadi kan dikatakan yang string kan immutable ya. Kalau nggak salah sih yang string buffer sama builder itu pasti mutable, pasti bisa berubah nilainya. Iya, bisa diganti-ganti. Nah, ya, kalau yang kayak apa ya? Dinamis lah, nilai dinamis dia. Ya, dinamis. Jadi kita tinggal ganti. Soalnya yang diganti itu mungkin langsung ke ininya ya Pak ya, di memorinya itu loh. Bisa jadi. Ya. Sepertinya.
Soalnya yang kita lihat cuma stringnya aja sih, tapi sebenarnya yang diganti langsung sama dia di memorinya, di alamat memori ini sampai ini. Nah, tuh. Biasanya Betul. dia cuma dia cuma Pembeda, kayak pembeda utamanya tuh keduanya tadi itu ya cuman satunya mutable, yang satunya immutable. Yang string asing kan immutable. Itu sih. Mungkin ada lagi teman-teman atau lanjut dulu? Izin bertanya, Pak. Ya. Bedanya penggunaan equal sama operator comparison sama dengan apa ya, Pak? Kalau sama dengan itu cuma membandingkan nilainya. Ya tadi seperti yang saya katakan, dia nggak membandingkan kalau misalnya ya tipe datanya itu, kalau gampangannya saya kan biasanya pakai PHP ya. Kalau equals itu kayak teman-teman pernah pakai yang sama dengannya 3 kali itu. Kan sama dengan kan ada yang sama dengan 2 kali. Nah, itu cuma membandingkan nilainya aja. Tapi kalau sama dengannya 3 kali, itu nilai dan tipe datanya harus sama. Nah, kalau yang equals tadi, setahu saya, itu dia bandingin sama sekalian itu tadi, lokasinya di memori itu. Jadi benar nggak sih ini yang mau dicari sama dia itu kata hello yang misalnya ada di urutan di memori urutan ke-14 gitu sih, Mas, setahu saya. Soalnya teman-teman pakainya Java. Kalau pakai misalnya kalau mau belajar yang penyimpanan memori itu teman-teman bisa pelajari di bahasa C itu. Itu kelihatan banget. Dia pindah-pindah memorinya itu kelihatan. Kalau Java nggak kelihatan. Gitu sih. Saking bagusnya garbage collector-nya Java itu, jadi kayak gitu-gitu itu nggak kelihatan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Lanjut, Pak Didi ini. Teman-teman. Ya, mungkin sampai jam 5, Pak. Iya, Pak. Ya, ini random kelas ini cepat sih harusnya. Iya, mungkin nggak usah semua slide dibacakan di aja. Ya. Ya, ambil poin-poinnya aja. Ya, oke. Saya lanjut ya, rekan-rekan mahasiswa. Ini tadi kan kita udah belajar string ya. Nah, sekarang kita belajar random class. Nah, topiknya apa sih? Sebenarnya kenapa sih harus ada angka random ini di Java? Terus metode-metode yang digunakan di random class ini apa aja? Nah, kalau kita mau mendapatkan angka random nih, tapi dari serangkaian angka, aku nggak mau yang benar-benar random. Jadi misal 1 sampai 10 ya wes randoman antara 1 sampai 10. Nah, terus di sini ada random number set ini. Kenapa kok harus ada generate random gitu, angka random. Nah, biasanya ini kepakainya ya angka random ini ya mungkin kalau kita ngomong penerapan yang biasa-biasa itu ya dari ini password. Misal kita kan males saltnya password itu mikir. Nah, kita bisa random aja. Kita kan sebenarnya nggak butuh nyimpen data-data yang sangat random itu di pikiran kita, tapi kita butuh mengamankan aplikasinya kita. Nah, itu makanya butuh random number generation. Nah, ini contohnya kalau main ini ya main kartu. Nah, pertama kan
kita harus ngacak tuh kartunya, nah kan, yang misalnya awalnya dari urutan 1 ke urutan ke 10, nah nanti kita acak terus. Nah masa kalau kita nggak ngerandom, ya wis, kalau 1 ke 10, 10 nanti ke 20, ya akhirnya setelah apa ketebak patternnya kita, ya wis, paling nanti angka 10 nih, angka 10 hati ini dia ada di urutan ke 10, biasanya juga gitu. Nah, contohnya itu. Pertama, mengocok kartu itu, terus lotre itu juga kan dia apa ya? Didapat dari angka random yang di-generate. Tapi ya ada algoritmanya. Orang menang itu jika nomor yang dipegang sama dia itu sama dengan yang di-generate secara random. Nah, ini kan benar-benar mainnya pakai keuntungan. Nah, terus ini nggak usah. Ini tadi ya, Java itu menggunakan random class ya untuk dapat angka random. Ya, dia di mana sih lokasinya di Java util. Beda sama yang tadi Java lang kan, Java lang. Nah, yang di random itu banyak, ada yang random integer, double, boolean, float, sama long. Terus, nah ini, misalnya kita mau ngerandom angka ya, number. Nah, kita pakai ini aja. RND number, new random. Dia defaultnya langsung, apa namanya, generate angka-angka random. Nah, terus metode-metode nih yang disediakan sama kelas random, itu ada next boolean. Jadi kalau kita ngerandomnya boolean ya, kita ngeceknya nanti setelah ini apa, nah itu kita pakai next boolean. Kalau integer ya next integer, kalau long ya next long, float, begitu pula float dan double. Nah, ini kalau misalnya kita mau melakukan random ya kan, nah kita mau dapat nih bilangan integer random. Nah, ini kita dapat ini 16 bla 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 ini. Nah, kenapa kok kita dapatnya itu integer dan bulat? Nah, ini karena kita ngerandomnya pakai next integer. Nah, kalau kita mau manggil ini lebih dari sekali ya nanti hasilnya berbeda-beda. Sebanyak kita manggil ini dan hasilnya pasti random. Nah, kalau misalnya kita ngerandomnya double ya range-nya itu antara 0,0 sampai 1. Ini ya. Kalau kita ngerandomnya double. Kan kalau nggak dibatasi gini ya banyak nanti 1,1, 1,2 gitu. Jadi ini dibatasi mulai 0,0 sampai 1,0. Kalau kita ngerandom double. Nah, ini contoh gampangnya sih. Kalau kita ngelempar koin ya kan, kita ngerandom nih. Kalau keuntungannya hasil randoman kita itu kurang dari 0,5, nah berarti dapat kepala. Nah, kalau selain itu dia dapatnya ekor. Ini terus tadi kan itu benar-benar ngerandom angka yang kita nggak tahu, nggak ada range-nya ya kan. Nah, kita bisa menggunakan ini apa namanya random number yang ada range-nya. Contohnya kita mau random nih 0 sampai berapa? Oh, batasi sampai 20 aja. Nah, nanti angka yang muncul di sini pasti antara 0 sampai 20. Nggak akan lebih dari itu. Terus, nah, start kita itu bisa apa ya?
menambahkan range-nya ya kan. Kita kalau mau ngerandom antara 1 dan 40. Nah, kita bisa pluskan 1. Jadi kalau kita mau ngerandom 2 antara 2 dan 40 ya ini plusnya 2 gitu. Kalau kita pengen ngerandom tapi masih ada pattern-nya dan masih ada mulainya itu dari angka berapa gitu. Ini kan ya kalau misalnya 1 itu tadi, ini berarti mulainya dari angka 1. Nah, kalau kita mau ngerandom angka 5 sampai 35, nah, upper limit yang ada di dalam ini, dia itu enggak 35. Tapi 35 dikurangi, angka mulainya ditambah 1. Di sini ketemunya 31. Nah, kita masukkan lagi di sini next integernya 31 ditambah 5. Jadi ini 5 sampai 35 kayak gini. Nah, ini ada program untuk lotre. Kita coba aja ya. Oh, di sini ada scannernya. Nah, ini kalau scanner itu buat menyimpan inputan dari user, meminta inputan dari user. Di sini kita kan disuruh masukkan angka 1 sampai 10. Nah, setelah itu kita gunakan di random ininya. Kita random, terus 1 kayak tadi, kalau kita mau startnya dari angka 1 harus dikasih plus 1, terus ininya 10, upper number-nya. Nah, jadi dia akan ngerandom 1 sampai 10. Nah, di program ini akan menang ketika misalnya kita nulis nih sembarang 4, ternyata komputernya juga ngerandom itu angka 4. Nah, akhirnya menang berarti ini si usernya ini. Soalnya angka yang dituliskan programnya ini, randoman ini sama dengan angka yang diinputkan sama dia. Udah sih, itu tadi kelas random ya kan. Yang kita bisa ngatur mulainya dari berapa, range-nya itu kita bisa atur. Nah, apakah angka randomnya itu di generate setiap waktu itu pasti sama? Enggak, pasti angkanya itu akan berbeda. Tapi ya bisa jadi sama, cuma kalau kita ngerandomnya itu range-nya agak besar ya pasti kemungkinan samanya kecil. Tapi kalau kita ngerandom 1 sampai 5 gitu ya pasti kemungkinan samanya banyak. Ini ya, di sini ada sheet juga. Nah, ini kita harus nyoba ini. Coba. Nah, harus diimport dulu. Nah, kita jalankan ya. Nah, ini number 153, terus ini 36, random number ketiga 1. Nah, ini kok bisa sama? Nah, di sini itu kayak di set gitu loh. Kalau misalnya yang di atas sini itu kita kasih
kita kasih nama ya 20L misal. Nah, nanti yang bawah ini kita kasih nama 5L. Nah, kita pengen nih dapat apa namanya angka random lagi, tapi yang di atas yang 20L tadi sama yang loopingan pertama. Nah, itu kita bisa ngeset seed-nya ini ya kan, kayak kita tandai, aku mau ngambil yang sama tadi 20L. Nah, ketika kita generate lagi hasilnya sama, 53, 36 sama 1. Udah sih, ini untuk angka random. Mungkin masih ada waktu 9 menit. Rekan-rekan kalau ada pertanyaan, monggo. Halo? Pak, izin bertanya Pak. Iya. Kalau pakai metode random ini itu nggak inklusif ya Pak? Kayak misalkan 40 gitu Pak, jadi nggak nyampe ke 40 ya Pak, ke 39, sekian ya Pak? Tergantung sih. Kalau kita ngerandomnya pakai apa namanya integer sih harusnya ya bisa sih nyampe 40. Maksudnya kan karena ini benar-benar random gitu. Dan kita pun apa nggak tahu algoritma randomnya itu kayak gimana, kita nggak tahu. Kecuali kita yang bikin fungsi untuk ngerandomnya. Itu sih Mas Rifan. Tapi harusnya nyampe sih. Iya, harusnya sih nyampe kalau 40. Kalau dia ngerandomnya integer sih nyampe. Ada lagi rekan-rekan mahasiswa? Halo? Pak Didi? Ya. Mungkin ini sebenarnya kurang satu sih Pak. Mungkin disimpan buat hari Kamis nggak Pak? Sudah jam 5 soalnya. Oh, ini biar aja disampaikan waktu praktikum aja di skip berarti. Oh iya, ini tinggal yang math. Hari Kamis itu banyak materinya, ada konstruktor, ada apa gitu. Iya, ya enggak apa-apa sih. Nanti ini mungkin disampaikan di ini praktikum apa namanya? Aja. Praktikum ya. Ini kelas math kok. Ya kelas math itu untuk fungsi-fungsi matematika ya, ada sin, cos, absolut, iya, tangen gitu ya. Itu udah DC juga udah pernah belajar sih. Oke. Tinggal nanti yang penting untuk Java Math itu dihilang ya apa di util? Java Math. Bentar Pak. Kayaknya di util Pak. Ini util. Jadi kalau dilang Pak. Semua kelas yang ada di Java Lang itu nggak perlu diimport ya. Kita banyak itu aja. Jadi kalau yang selain di lang itu harus diimport, ada perintah importnya di atas gitu ya. Tapi kalau yang ada di Java Lang udah nggak perlu lagi diimport. Iya itu sih. Ini tadi kan kayak util random ini dia perlu diimport. Makanya tadi NetBeans-nya sempat error. Sudah sih Pak ini kalau maaf Pak, itu di chat ada yang bertanya. Oh iya, belum. Mana? Oh ini beberapa yang belum bisa absen Pak. Untuk absen, taruh ini ya mungkin untuk absen pakai yang kalau mau absen di mana? Di V-class. Di V-class aja lah ya absennya. Iya Pak. Yang belum absen di V-class aja. Dibuka di Siakadu bentar lagi udah tutup juga ini apa waktunya. Iya Pak, nggak kerasa tiba-tiba udah jam 5 aja. Iya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Yang lainnya. Hari Kamis nanti materinya ini ya Pak ya, Pak? Konstruktor ya. Iya. Banyak itu. Banyak itu kalau
2 pertemuan aja kadang masih kurang gitu kayaknya. Ya, nanti saya coba cari inilah Pak, yang apa namanya, yang penting-pentingnya Ya, yang aja penting-penting. sih. Soalnya kebanyakan kalau yang itu tadi. Nah, termasuk ada method overloading juga Pak ya? Iya. Wah itu ya. Oke, jadi Kamis jam 11 apa ya Pak ya? 11 ya, terus mungkin bisa tampilkan itu Pak, Oracle Academy-nya Pak. Oracle Academy. Nah, coba ditampilkan dulu. Mana ya? Ini alamatnya apa ya Pak? Oracle Academy aja, ketik aja. Oracle Spasi Academy. Oh ini Akademi Oracle. Iya. Itu udah buka. Saya juga apa? Nggak ingat-ingat kalau Academy Oracle. Iya, dibalik-balik sama dia. Bentar, saya login dulu Pak. Iya. Ini ya? Iya. Yang Lihat materi-materinya aja. Terus yang Java Foundation ya. Foundation, nah itu ntar ya. Sini aja Pak. Jadi kalian nanti ngerjain ya, lanjutin lagi di section 3 udah kayaknya ya. Iya, section berapa kemarin tugasnya ya? Sampai section berapa? Rifan. Sampai di section 6 kalau nggak salah. Kemarin. Oh ya betul belum masa iya sampai ini. Terus section 6 tapi ada section yang dilewati gitu ya. Oh iya. Nanti yang dilewati dikerjain ya, nanti dari Sabtu kita nanti UTS-nya pakai materinya yang ini gitu. Maksud saya materinya ya dari section 1 sampai 6. Materinya ya. Tapi soalnya tidak semuanya saya keluarkan, jadi saya pilihin aja. Section apa isinya, Pak? Ini, Pak. Iya. Oke. Looping ya. Oke. Jadi nanti dikerjakan aja yang terlewat itu, terus nanti UTS-nya itu plus mungkin hari apa ya? Saya buat latihan dulu untuk programmingnya di V-Class. Nanti UTS-nya juga ada programmingnya. Setelah soal pilihan ganda nanti ada soal programmingnya juga. Untuk programmingnya saya kira belum advance masih. Udah gitu aja mungkin Pak Alam. Jadi untuk sesi hari ini saya kira cukup ya. Udah iya, Pak. 5 kurang 2 menit dan terima kasih Mas Alam. Materinya bagus banget, penyampaiannya juga enak. Dan kita ketemu lagi di hari Kamis. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.